Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Saputra. Di video kali ini, saya akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan pada kolom komentar pada video saya sebelumnya yang ini ya, yang terkait tentang pembahasan rumus fungsi Excel. Nah, di sini saya pernah menjelaskan bagaimana pemahaman terkait rumus data, mencari jumlah data yang ada di Excel. Ada 4 poin ini yang sudah saya jelaskan pada video ini. Nah, ternyata dari antusias kawan-kawan yang ingin belajar memahami Excel ini lebih jauh, ternyata banyak pertanyaan yang telah diberikan pada kolom komentar. Dan itu belum sempat saya jawab, dan saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya terkait ini. Nah, di sini ya kawan-kawan, terima kasih atas attention-nya yang telah mengikuti pembahasan yang saya berikan ini. Nah, di sini saya akan rangkum pertanyaan yang mungkin ada beberapa yang sudah mewakili ya dari komentar kawan-kawan di video saya yang ini. Mudah-mudahan ini bisa terbantu dan bagaimana kelanjutannya silakan simak pada video saya berikut ini. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari kawan-kawan subscriber yang sudah ada di video ini ya. Nah, jadi saya sudah rangkum ada 4 jawaban yang saya pilih. Nah, selebihnya juga sudah mewakili. Nanti kalaupun belum terjawab, belum merasa puas dengan jawaban saya, nanti boleh di chat saja di kolom komentar lagi ya di video terbaru ini. Nah, pembahasan dulu terkait ini con E, con ifs ya. Nah, di sini sudah saya tunjukkan. Nah, yang pertama saya akan jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Fahmir Hormal ya. Nah, bertanya di sini kalau mencari jumlah jenis barang buku ada berapa jumlah stoknya, pakai rumus apa ya? Mohon pencerahan. Jadi kalau kita mencoba menganalisis atau membuat laporan dengan mencari jawaban ya atau membuat rumusnya, artinya di sini kita akan coba pahami dulu ya kriteria-kriteria yang ada di sini. Nah, artinya di sini kita akan menghitung jumlah ya, jumlah dari stok yang ada ini. Nah, berdasarkan kriteria yang di sini. Nah, ini tidak lagi pembahasan con ya, sudah mengarah kepada detail dari isi dari stok ini. Jadi kalau con itu berupa data yang ada di luar ini. Ini kalau berarti 1 data, 2 data, 3 data itu con. Nah, kalau yang untuk menghitung jumlah buku yang ada stoknya, berarti buku aja ya, buku ini berapa jumlah stoknya. Nah, kita akan gunakan rumus yaitu sum if. Jadi menghitung jumlah ini. Nah, kalau saya jawab ini nanti rumusnya ini sejalan ya. Artinya untuk pemberlakuannya sama. Kalau saya jawabnya nanti jenis barang buku, nanti kita tinggal mengganti kriterianya saja. Ya, oke. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi rumusnya adalah yang ada di sebelah ini. Kita akan menggunakan rumus sum if. Jadi sum if buka kurung. Nah, ini ada perintahnya di sini rank. Jadi kita harus ambil dulu ranknya di sini. Rank rentangnya. Jadi kalau nanti buku-bukunya nyebar, berarti dia sudah berada di rank ini. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan kriteria apa yang kita ambil. Jadi di antara rank yang sebanyak ini, nah apa sih kriterianya? Berarti kita akan tulis namanya adalah buku. Nah, karena ini pertanyaannya adalah sum if, jadi sum menjumlahkan datanya, berarti data yang mana yang mau kita jumlahkan? Nah, kita akan pilih atau ranknya di stok ini. Jadi sehingga nanti jumlah stok jenis barang yang atas nama buku. Nah, kalau kita hitung manual di sini 40 tambah 22 tambah 10 ya berarti dia hasilnya 72. Sekarang kita coba enter. Nah, cocok ya. Oke, seperti itu rumusnya. Nah, kalau nanti mau ganti dengan penggaris, penggaris sekarang ini kalau kita perhatikan ini ya, penggaris. Nah, ini. Saya coba tandai. Nah, ini
8, 9, 15. Artinya di sini jumlahnya 32. Nah, kalau kita hitung manual, kita kan pengen otomatis ya. Oke, kita coba rubah saja kriteria di sini. Bagian sini. Tadi buku kita ganti dengan penggaris. Oke, sekarang dia menjadi 62. Oh, sorry. 62. Saya nggak lupa ya terhitung ini. Oke, terlupakan satu. Nah, makanya ini dengan otomatis kita terbantu ya. Kalau kita manual, ini yang akan terjadi ya. Kita hitung manual. Jadi memang kita harus menggunakan rumus fungsi. Oke, itu jawaban buat Fahmi ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan kedua dari Will Win. Nah, saya akan jawab di sini menanyakan bagaimana menghitung banyak angka yang di bawah angka rata-rata. Nah, jadi berarti menghitung angka yang stok ya, maksudnya gitu ya. Jadi berapa sih jumlah data? Nah, berapa angka atau jumlah angka data yang ini di antara 15 data ini yang stoknya di bawah angka rata-rata. Nah, tentunya kita akan cari dulu nilai rata-ratanya. Nah, jadi rata-rata ini kita harus cari dulu seperti ini. Kita akan cari dulu rata-ratanya. Jadi rumusnya adalah average. Ya, average ini ambil ranknya. Nah, setelah dapat rata-ratanya, nanti kita combine rumusnya. Nah, kita akan coba lakukan lagi pembuatan rumus seperti ini. Nah, conif. Jadi rumus seperti ini. Conif ke kurung. Nah, kemudian kita ambil ranknya ini, rank. Kemudian kita masukkan kriterianya. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi buka kutip kecil, buka kutip, tutup kutip. Kemudian kita kasih dan K11. Nah, ini selnya yang tadi yang di atas, yang nilai rata-rata tadi. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Nah, sehingga nanti dapatnya adalah 11. Nah, kalau kita hitung berarti rata-ratanya 18,2, berarti dia kecil dari 18,2, ya berarti data-data ini. Tidak data-data 10, 8, 9, ini 15 ya. Nah, ini kan ada 4 baru 11. Nah, ini yang dia hitung. Berapa jumlah semuanya. Nah, sehingga kalau kita secara otomatis dapatnya adalah 11. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya, will, win. Nah, oke. Mudah bisa dikomentar lagi nantinya. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga dari ya Riris ya, Riris. Oke. Menanyakan masih belum ketemu katanya. Gimana cara menghitung ada berapa jenis barang dalam kolom. Nah, berarti kita menghitung barang yang ada di dalam kolom. Nah, maksudnya ini ya, saya kalau nanti belum cocok nanti boleh dikasih komen lagi ya. Nah, jadi menghitung jumlah barang yang ada dalam kolom. Ya, mungkin maksudnya berapa sih datanya gitu. Ya, oke. Kita lihat di sini saya sudah tulis rumusnya seperti ini. Jadi kita akan menghitung kriteria. Kalau tadi menghitung data itu kon, nah sekarang konnya itu kita hitung berapa. Kalau misalnya ini barangnya nanti berapa sih yang banyak di sini, kita akan bagi. Ini kan ada buku, ada penggaris, ada penghapus, ada gunting, ada pensil. Nah, ini kan banyak ya. Jadi kita akan hitung apa saja jenis-jenis barang yang ada di sini. Mungkin itu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada buku, penggaris, penghapus, gunting, kemudian pensil. Nah, itu ada 5 ya. Ada 5. Nah, rumusnya adalah kita bikin sum dulu, sum, kemudian buka kurung, kita tulis 1. Nah, kita ambil 1 ya. Jadi kalau dia yang sama-sama kita jadikan dia 1. Ini kan penggaris ada 4 ya. Kita ambil berarti penggaris maksudnya 1 aja. Kemudian conif kita hitung jumlah datanya seandainya data gitu ya. Kemudian kita ambil yang rentangnya. Nah, rentangnya seperti itu. Kriterianya B12 nah, kita ambil tulis seperti ini. Nah, setelah rumus selesai, nah jangan kita lakukan enter dulu. Nah, kalau seperti ini kita enter. Nah, dia akan mencari nilai seperti ini, ya. Nah, kemudian baiknya kita akan tekan dengan cara Ctrl Shift Enter. Tekan Ctrl Shift Enter di keyboard. Sehingga dapatnya 5. Ya, jadi ada perbedaan ya. Kalau yang seperti ini, kalau sudah combine rumusnya kayak gini,
kita tidak langsung enter ya. Jadi kita tekan Ctrl Shift Enter. Kalau Anda tekan Enter, langsung dia seperti ini. Ya, beda hasilnya. Nah, jadi ini sudah formatnya, ketentuan dari Excel sendiri ya. Ada 5. Oke, gitu ya. Jadi kalau nanti tambah lagi dengan data lain, saya coba cek aja nih otomatis ya. Bisa saya bedakan di sini namanya pena misalnya. Nah, saya anggap aja pena. Jadi harusnya 6 ya. Nah, oke, berubah menjadi 6. Nah, berarti ada jenis barangnya buku, penggaris, penghapus, pena, tambahan satu lagi. Nah, saya kembalikan. Penghapus. Oke, saya kira itu ya jawabannya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya merangkum cuma 4 ya. Ini yang terakhir. Mohon dibantu menghitung jumlah data penghapus yang ukuran kecil dan besar gimana. Jadi, kriterianya ada 2 di sini. Ada jenis barangnya, kita ambil penggaris. Contoh ya, atau penghapus ya. Penghapus, tapi yang ukurannya kecil. Nah, jadi ada kriteria sini. Ini penghapus, tapi yang kecil saja. Ini 1. Kemudian kayaknya gitu ya, penghapus ukuran kecil ya, cuma 1. Oke. Nah, apakah memang seperti itu? Cuma 1, kita coba cek dengan rumus ya. Jadi rumusnya sama dengan conif pakai S ya, conif S. Nah, kemudian kita ambil kriterianya. Kita ambil berarti kriterianya ada di kriteria barang 1, jenis barang. Kemudian jenis barangnya apa? Itu kita tulis kriterianya adalah penggaris. Oke, jadi kita tentukan garis. Kemudian kita ambil kolom kedua, ukuran. Nah, ukurannya yang mana kita ambil? Yaitu kecil. Nah, kayak ini gitu aja. Kalau nanti kita ambil berdasarkan, oh yang dapat diskon ya, berarti kita ambil di sini. Nah, kita blok lagi. Blok lagi ranknya, kita tulis diskon. Jadi, 1. Kalau misalnya penghapus dengan ukuran besar dan diskon, nah, apakah ada? Itu kan nanti kita bisa cek. Jadi rumusnya seperti itu. Oke, kemudian ini jangan langsung di enter. Kalau di enter nanti biasanya ada error seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya kalau seandainya udah bermasalah, kita tekan aja caranya Ctrl Shift Enter. Nah, ternyata cuma 1 ya, 1. Ini ya, 1 itu yang dimaksud. Ini bukan. Oke, berarti ini 1. Jadi kalau mau tekan lagi, nah biasanya kita ambil penggaris yang sedang. Jadi rumusnya berarti penggaris. Oke, oh tadi maksudnya salah ya. Di sini penghapus, saya nulisnya penggaris yang apa sama aja ya. Ini penggaris, jadi intinya sama aja. Ini penggaris kecil, tadi penghapus kecil. Kalau penghapus kecil 1, kalau penggarisnya kecil ada nggak penggaris kecil? Nah, penggaris kecil ada 1 juga di sini. Nah, kalau misalnya penggaris sedang, nah sedangnya ada 2 ya. Oke, sedangnya ada 2, kita coba buktikan. Nah, enter. Oke, dapat 2. Yang 2 itu ini ya. Nah, oke, saya kira itu ya untuk jawaban dari pertanyaan kawan-kawan semua. Itu mungkin sudah saya rangkum ya, ada pertanyaannya yang sama. Nah, saya sudah kelompokkan keempat jawaban ini. Mudah-mudahan ini membantu, tapi kalau rasanya belum lengkap, nanti silakan di komen saja di video ini. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, semangat belajar Excel-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru ketemu dengan video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.